Terima kasih yang telah bergabung. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, oke? Menyaksikan langsung match kita yang pertama di Bermuda. So here we go, siapkan diri kalian dan share kalian sebanyak-banyaknya karena kita akan segera masuk ke dalam match yang pertama di Bermuda. Dan ini dia ke-12 nih. Wow, ada EVOS Abax. Oke, ternyata ada EVOS Abax. Aduh, udah gitu ada AFM sama ada mana itu ada Kenzo. Oke, EVOS menarik sekali hari ini nampaknya. Dan mungkin ini akan ramai. Hah? Iya, ini EVOS Divine deh berarti ya. Aduh, atas nama Immortal tapi mainnya. Oke, ini bakal mengerikan sekali nampaknya dari EVOS hari ini. Jadi parah banget kalau kalian sampai nggak nge-share ya, karena udah ada Abbas, AFM. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu ke arah Mil, dimana ada tim Aura yang akan langsung bertemu dengan EVOS. Ini baru match pertama teman-teman, tapi udah ada spray yang coba dilakukan oleh seorang Adrian. Ya, ritual dulu, gue batuk dulu bisa kalau sementara kita juga udah melihat dari seorang Galang mengamankan area high ground terlebih dahulu untuk vision yang lebih luas juga tentunya AFM udah terspot. Kenzo juga kali bakal coba untuk tapping aja terlebih dahulu, masih bisa dihindarkan. Sementara itu dari teman-teman EVOS kali ini masih cukup safe menjaga posisinya dengan sangat amat baik. Mereka nggak mau terlalu overpick juga ke arah teman-teman Aura, karena memang dari tadi udah ada beberapa tappingan yang masuk dari teman-teman Aura. Kenzo masih coba untuk menjadi pengincaran berikutnya oleh seorang Aura Galang, tapi memang belum berhasil untuk mendapatkan knockdown. Yes, incaran berikutnya nampaknya masih ada satu player lagi dari EVOS yang posisinya cukup terbuka, tapi hati-hati Kenzi sudah memegang satu buah frag grenade ke arah seorang Abax. Nampaknya masih di cancel terlebih dahulu karena Kenzi kita tahu merupakan seorang bomber yang cukup baik juga, tapi dia masih terbatas banget dari segi resource-nya, baru cuma punya satu grenade aja. Tapi seorang Kenzo kali ini berhasil langsung ditumbangkan aja oleh Adrian. Apakah ini akan menjadi inisiasi dari Aura untuk langsung melakukan rush kali ini, atau bakal bersabar terlebih dahulu? Di mana sisi lain AFM juga udah mulai terkena beberapa cicilan damage. Posisi yang gak begitu mengenakan buat teman-teman EVOS berada di area low ground, dan kali ini dua player sudah berhasil ditumbangkan. Abax bakal menjadi incaran berikutnya. Tiga player bakal langsung ditumbangkan kali ini, tapi Abax pasti bisa melakukan jiggle-jiggle terlebih dahulu. Dan Kenzi berhasil ditumbangkan, bahkan dua player dari Aura berhasil ditumbangkan oleh seorang Abax, meskipun Abax harus langsung tumbang juga. Mencoba untuk melakukan revive terlebih dahulu, gak mau terlalu buru-buru. Di bagian belakang masih ada seorang Manai dan juga AFM yang menjaga posisinya, tapi Kenzo gak bisa diselamatkan. Kali ini menjadi first blood untuk teman-teman dari Aura. Ignis ya, si cara berikutnya AFF berhasil diratakan di posisi ke-12. Wow, Aura permainan yang begitu baik di match kita yang pertama, bahkan berhasil meratakan EVOS di posisi ke-12. Dan ini bukan EVOS kaleng-kaleng ya guys. Tapi masih ada 3 match berikutnya, jadi aduh kalian harus banget di share dah hari ini, karena ini bakal menarik banget juga. Sebentar kita bakal lihat juga dari tim Nescue kali ini berhadapan dengan teman-teman dari tim Haji di area Bima Sakti Strip. Yes, coba diincar juga dengan sebuah Scar L dari seorang Haji Apang, mencari player-player dari tim Nescue. Di sisi lain, Chan Soloko berhasil menemukan satu player dari tim Selo nampaknya, dan langsung berhasil dipulangkan ke arah lobby. Tapi ada balasan langsung ke arah seorang Chan Soloko dari arah Tokyo. Bima Sakti Strip masih dikuasai oleh teman-teman dari X. Oh, kita berpindah terlebih dahulu nampaknya kali ini ke arah Sentosa yang kedatangan dua tim juga, X TZT dan juga satu tim lagi dari tim 9, di mana seorang Depok X Magic berhasil ditumbangkan juga. Kali ini akan ada rush yang dilakukan. Surprise attack masih ditahan oleh seorang BKM. Slow juga menunggu timingnya tepat, di mana seorang Sespan juga berhasil ditumbangkan. Kali ini menyisakan satu last man tadi aja, tapi masih ada pertahanan begitu kuat karena seorang Dev dan Hard X TZT berhasil diamankan juga di posisi ke-11. Dua tim sudah berhasil diamankan ke arah lobby, dan kali ini masih ada beberapa tim dari area Rim 6 Village yang kita bakal lihat aja. Dari RBT Hanzo masih cukup sabar juga. Nah, coba di share lagi guys, setelah kalian melihat ada EVOS Divine yang bermain, apakah akan semakin panas di match-match selanjutnya ya. Dan ini dia seorang kru Soloko bersama Sin yang bakal menjadi incaran juga dari tim Rebels. Ada Lemon, Shiloh,
Kara dan juga Hanzo. 4 playernya bermain, tapi tim 6 Village kedatangan 3 tim ini bakalan cukup sulit juga. Namun gue suka juga posisi dari teman-teman RBT yang kali ini melakukan splitting positioning. Untuk vision yang lebih luas juga, mereka bisa punya kontrol area lebih luas, tapi ini punya kekurangan juga, dimana kalau mereka terculik satu persatu, ini bakal jadi bahaya buat teman-teman dari Rebels Team. Kru Soloko bakal coba diincar kali ini, beberapa tappingan ada yang masuk ke arah seorang kru, tapi tentu saja masih bisa dihindarkan dengan ada satu komponen cukup baik. Tapi Hanzo yang harus tumbang kali ini terpick langsung oleh teman-teman dari tim 4, 1 point kill tambahan kali ini. Tapi tim 8 masih benar-benar menjaga posisinya. Kali ini mereka nggak mau coba untuk mendekat lebih jauh lagi sambil menunggu peperangan antara RBT dengan Soloko. Juga kali ini mana seorang Kara juga sudah menerima damage yang begitu sakit. Apakah udah punya medkit kali ini? Karena kalau kita lihat dari seorang Kara belum berhasil untuk melakukan healing terlebih dahulu. Nice try katanya. Nah, ini kita bakal langsung aja lihat ada rush yang dilakukan oleh seorang laki. Tak berhasil merupakan Kara dengan beberapa shot aja. Sementara itu dari RBT, Shiloh bakal coba untuk memberikan pembalasan nampaknya di area rim 6 Village satu pulaunya. Dan ada yang tidak berkutik nampaknya, langsung menjadi easy kill untuk seorang Shiloh. Nah, player kedua bakal coba menjadi incaran berikutnya. Global bakal coba dihancurkan juga, tapi reload terlebih dahulu. Terlihat di sana berhasil tumbang langsung 2 playernya, dan ini seharusnya menjadi langsung 2 confirmation skills untuk teman-teman dari Rebels Team dengan cukup mudah juga. Sementara itu masih ada 1 player tersisa dari tim Soloko kali ini karena seorang kru juga udah berhasil terculik. Tim Laki sudah mulai mendekat, mempunyai timing yang begitu baik, tapi di sisi lain Aura Adrian juga berhasil menemukan 1 player ya. Dan Soloko Texas berhasil diamankan di posisi ke-10 oleh teman-teman dari Soloko. Aura akan coba bertarung juga dengan teman-teman Nest kali ini, dimana seorang Ajix bakal coba mengamankan area Logrannya, tapi Galang berhasil menemukan 1 player lagi dengan senjata jarak jauhnya atau dengan snipernya, langsung kena ke kepala dari seorang Sharkbite. Sementara itu masih ada 3 player yang bertahan di area 1 kompon yang cukup nyaman menurut gue, mengamankan area lantai 2 untuk Vision juga, dan Sharkbite bakal langsung dikonfirm menjadi sebuah kill kali ini. Ya, sudah mulai mendekat juga dari tim Aura, bakal coba untuk melakukan push. Nampaknya commit push apakah akan dilakukan, dimana ada 1 inisiasi grenade dari seorang Kenzie lagi, memaksa tim 11 untuk segera turun ke bagian bawah, berhasil tumbang 1 playernya, bakal coba untuk langsung dikonfirm menjadi ke sebuah kill, tapi seorang Adrian harus tumbang juga kali ini. Threat knockdown terjadi 2 untuk 2, tapi Aku Padamu berhasil diamankan di posisi ke-9 dari tim Nest, dan dari Aura masih bertahan dengan 4 playernya, 8 point kills masih bisa diamankan, dan ini tentunya menjadi awal yang sangat amat baik dari teman-teman Aura, dimana kita tahu minggu ini Aura di hari Selasa dan Rabu benar-benar nggak terlalu perform, tapi kali ini di match pertama bahkan mereka udah berhasil memulangkan tim Aku Padamu dan tim EVOS juga, yang kita tahu tadi EVOS yang bermain bukan EVOS Immortal seperti biasanya player-playernya, tapi ada EVOS Divine yang bermain. Sementara itu Graveyard kedatangan tim West Bandits kali ini, Alpha, Skybeams, Lexus Boy dan juga LX7 masih bertahan dengan 4 playernya, tapi ini share-nya tolong dibanyakin lagi karena ini bakalan seru banget hari ini ya. Jadi tolong banget buat teman-teman diramaikan lagi komentar-komentar dan share-share-nya. Nah, kita akan kembali lagi ke dalam in-game nampaknya. Dari arah Bullseye, Graveyard masih dikuasai oleh teman-teman dari West Bandits. Untuk saat ini belum ada pergerakan yang lebih signifikan lagi. Dan kalau kita lihat juga dari RBT, 2 player yang tersisa kali ini masih benar-benar menjaga posisinya, meskipun ada seorang Lucky Limbo yang sebenarnya tinggal sendirian aja, berpisah dari teman-temannya, mungkin benar-benar pengen masih menyisiri area luar zonanya, atau mungkin dari seorang Limbo nih tahu akan keberadaan 1 player tersisa dari tim 2, jadi dia benar-benar pengen nge-backstep aja langsung sambil nungguin juga teman-teman dari tim Lucky yang masih mengamankan pulau area Rimna Village sebelah kirinya. Nah, oke, udah mulai ada ya penontonnya nih, udah mulai ada 200 penonton, tapi masih kurang juga tentunya. Jadi kembali lagi banyakin share-nya. Dan Aura akan bertemu kembali dengan 1 tim lagi. Apakah ini akan menjadi poin ketambahan, di mana seorang Brian langsung berhasil ditumbangkan oleh seorang Kenzie dengan begitu mudahnya. Mencoba untuk mencari another kill tentunya dari teman-teman Aura, 9 poin kill, 3 lagi. Bisakah dicari menjadi 12 poin kill dari tim SRC? Seorang Extra sudah terlihat di depan sana. Oke, ada Haji Abang juga. Dan itu dia tembakan-tembakan langsung masuk ke arah seorang Aura Kenzie, terpaksa pukul mundur terlebih dahulu. Tapi ada backupan tentunya dari bagian belakang seorang Galang dengan 1 buah AWM-nya.
Sementara itu 3 player lainnya dari tim satu juga masih menahan, tapi X-Crash bakal coba untuk melakukan langsung commit push ke arah teman-teman dari Aura. Dan Kenzie seperti biasa satu grenade berhasil menemukan 2 player sekaligus menjadi satu last man standing, dan Win Haji berhasil diamankan di posisi ke-8. Permainannya begitu rapi, begitu sabar dari teman-teman Aura kita lihat hari ini dan mengamankan 12 poin kill, dimana masih tersisa 25 player lagi. Apakah bakal tembus 20 killnya kali ini? Gak menutup kemungkinan buat teman-teman Aura bermain dengan baik banget, bisa mendapatkan 20 poin kills. Di sisi lain RBT Lemon berhasil tereliminasi untuk saat ini, dan kita masih menunggu juga dari area Bima Sakti Strip kemanakah Aura akan pergi lagi untuk sekarang, karena kita tahu masih ada 7 tim yang tersisa dengan 24 live dan permainan begitu rapi. Aura Kenzie seperti biasa inisiator yang begitu baik, grenade-nya langsung connect ke arah 2 player. Jadi tunggu apa lagi, tadi Aura langsung menghabisi 1 player aja tanpa ragunya. Sementara itu dari Selo juga udah mengamankan 4 point kills, tapi kali ini mereka harus kehilangan seorang Onai. Masih ada Dav, masih ada Wan, dan masih ada Tokyo juga. Jadi harusnya ini nggak bakal menjadi masalah terlalu besar buat teman-teman dari Selo. Dan kita melihat ada tim Jet kali ini. Ya ini kayak tim yang jarang juga gue lihat di GFT, tapi ini berarti mereka udah berhasil melewati babak kualifikasi dengan baik sehingga bisa masuk babak grand final. Keren banget ya. Dan dari Selo juga akan segera mendekat dengan adanya satu buah UAV yang sudah mulai terpop up, membuka informasi dari teman-teman player 10 untuk saat ini. Dan UAV kedua juga udah mulai di pop up kembali untuk menambahkan informasi yang lebih akurat lagi, karena memang ada beberapa perpindahan dari teman-teman Jet kali ini. Tapi 4 playernya kali ini udah benar-benar terbuka aja, terbuka dengan lebar. Dari seorang Dav sudah menggunakan satu buah vehicle-nya. Apakah bakal coba untuk bermain tabrak gaming seperti EVOS di hari-hari kemarin, atau kali ini bakal coba untuk melakukan rotasi-rotasi aja terlebih dahulu, mengganggu-ganggu, memberikan pengalihan aja buat teman-teman dari tim 10. Sementara itu dari seorang Dav memegang 2 senjata jarak dekat. Kali ini ada Vector dan juga Uzi, yang dimana berarti Dav bakal coba untuk melakukan close combat aja bersama dengan teman-temannya ke arah tim 10. Circle sudah mulai menuju circle kedua, tapi tim Rescue akan langsung menghadapi tim West Bandits kali ini yang udah melakukan setup. Nampaknya entah setupnya bakal berhasil atau enggak, tapi kali ini bakal menjadi berbahaya. Tentunya 2 lawan 1 nggak bakal begitu mudah untuk seorang Skybeast, tapi ada beberapa damage yang masuk ke arah seorang Rez dengan cukup sakit. Bakal menjadi incaran lagi dengan beberapa keluar di dalam satu buah garasi yang sudah terpop up. Sementara itu Rez bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, menunggu setup lagi dari WB, dan satu grenade akan segera dimasak dari seorang Lexus Boy. Nggak mengenai siapapun, nampaknya hanya memberikan splash damage saja tipis-tipis, dan grenade balasan sudah mulai dilemparkan. Kembali lagi belum memberikan splash damage. Di bagian atas area high ground sudah dikuasai oleh teman-teman West Bandits, menjadi informasi untuk 2 player terdepan kali ini dari teman-teman West Bandits. Ya, satu jebakan bakal coba untuk dihancurkan terlebih dahulu oleh seorang Reigns untuk menghindari adanya knockdown tidak sengaja, dan Rescue Raw berhasil menemukan satu player dari tim West Bandits kali ini. Oke, mereka udah lebih unggul dari segi manpowernya, tapi kali ini entah eksekusinya bisa baik atau enggak, di mana 2 player dari West Bandits sudah berhasil tumbangkan, tapi Greedy juga harus menjadi pertukarannya kali ini. Jump shot dari seorang Reigns benar-benar menyakitkan sekali menemukan player lagi, dan Skybeast masih bisa bertahan kali ini dari tim West Bandits. Menjadi cara berikutnya dari seorang Raw nampaknya, tapi Raw harus tumbang juga. Skybeast punya surviving skills yang begitu luar biasa, dan Ervianza juga harus ditumbangkan di posisi ke-7 bersama teman-temannya dengan 1 poin kill saja. West Bandits bisa kembali dengan 3 playernya. Sementara itu Abra Ignis nampaknya akan bertemu lagi juga dengan teman-teman dari tim 10. Entah udah aware atau belum ya, karena kalau kita lihat dari posisinya memang gak terlalu jauh, dan seharusnya udah ada beberapa suara-suara gaib ya, suara-suara step yang terdengar dari teman-teman tim 10. Dari seorang Anjix juga masih menjaga di bagian belakangnya. Kenzie di bagian depan bersama Adrian dan Galang juga udah melakukan grouping, tapi tim 9 yang sudah mulai melakukan rotasi masih coba untuk mundur. Bima Sakti Strip nampaknya bakal menjadi akhir zona kita kali ini. Di zona ketiga udah mengarah ke Bima Sakti Strip, tapi entah bakal ngambil area high ground ya, atau bakal ngambil area rumah-rumah perkomplekan dari Bima Sakti Strip, atau mungkin yang rumah bulat itu ya bisa juga diambil sama circle ke 4 ke 5 dan seterusnya ya. Sementara itu dari Aura juga masih belum memberikan pergerakan yang terlalu signifikan, karena kalau sampai terjadi peperangan nih antara Aura dengan tim lainnya, entah tim berapa, 8, 9 ataupun 10, ini akan ada terparty yang langsung dilakukan oleh tim-tim lainnya. Kalau melihat dari posisinya, apalagi Aura berada di area lower ground, tepatnya di area perumahan dari Bima Sakti Strip. Tapi harusnya gak jadi masalah juga sih sebenarnya. Terparty itu tergantung
kembali kepada komunikasi dan individual skills dari masing-masing tim, gimana cara mereka mengeksekusinya dengan baik atau enggak. Dan apalagi Aura seharusnya udah bisa set up kali ini. Kalau misalnya ada tim yang pengen langsung nabrak ke arah Aura udah siap banget dengan melakukan split positioning kali ini. Sementara seorang Galang berada di bagian lantai 2 dari rumah yang sudah diamankan. Hati-hati di bagian belakang ada RBT Shiloh menjadi last man standing juga, bermain dengan cukup pasif tentu saja untuk mengamankan placement point sebaik mungkin. Tapi Circle bergerak ke area perkomplekan kali ini dan bakal menjadi berbahaya tentunya buat teman-teman Aura kalau nggak dapet high groundnya. Tapi kalau misalnya ini circle-nya mengecil lagi ke arah teman-teman Aura, ini bakal jadi enak banget dimana mereka tinggal nungguin aja sebenarnya player-player untuk segera turun. Apalagi kalau mereka turun dari area high ground gak punya glue wall, itu bakal kelihatan banget. Nah ini dia dari 10 yang akan segera turun nampaknya ke arah teman-teman Aura. Terlihat satu player di sana bakal turun diincar, langsung berhasil tumbang Koshil Jet kali ini oleh seorang Ajis dan bahkan langsung confirm menjadi sebuah kill. Hati-hati dari sebelah kiri udah ada 2 player dari tim Jet juga yang udah mulai mengincar player-player dari tim Aura. Sementara masih ada 1 player di bagian high ground yang juga menjadi incaran berikutnya. Sementara itu tim 8 juga bakal bertemu dengan tim 6 kali ini, berada di area satu gudang yang cukup besar. Satu grenade udah mulai dimasak tapi ada balasan juga grenade dari tim 6. Satu knockdown berhasil ditumbangkan karena tim 8, tapi kali ini dari WB juga berhasil tumbang satu playernya. Lucky Limbo mengabarkan seorang Skybeast langsung ke arah lobby. Masih ada 1 player yang tersisa nampaknya dari tim West Bandit, yaitu seorang Lexus Boy. Menjadi cara berikutnya dari seorang Hayu Jikdo juga tadi berhasil menumbangkan 1 player dengan 1 buah frag grenade yang cukup menyakitkan. Apakah akan ada surprise attack? Tapi hati-hati di rush dari 2 arah yang berbeda akan menjadi berbahaya untuk last man standing dari tim West Bandits. Dan ini dia jump shot karena West Bandits berhasil diratakan di posisi ke-6 juga. Nice try banget buat untuk tim Lucky, tapi masih ada 5 tim yang tersisa. Tentunya masih harus fokus kembali ke dalam in-game, dimana Zona juga udah mulai memaksa tim 8 untuk segera masuk, dan Rebels team berhasil diamankan langsung oleh seorang Ryuzi kali ini. Aura dia sudah mulai mendekat, melihat ada beberapa player dan knockdown bakal menjadi incaran berikutnya. 1 player udah berhasil tumbang lagi, disusul juga dengan grenade yang dilemparkan dari bagian belakang. 1 confirmation skill dan triple kill sudah berhasil diamankan oleh seorang Adrian. Galang bakal mencari juga dari bagian belakang tentu saja seperti biasa dengan snipernya kali ini ke arah player-player yang tersisa. Tapi zone masih dikuasai oleh teman-teman dari tim Lucky. Mungkin ini bakal menjadi PR juga buat teman-teman Aura, gimana caranya bisa menyeberang ke arah zona, atau mungkin bisa meratakan player-player yang berada di bagian high ground supaya bisa di-retake dari kombonya. Masih dengan 13 player, masih ada kemungkinan buat Aura Ignis menambahkan lagi poin kills mereka. Sekarang udah 14 poin kills, sudah banyak banget sebenarnya. Tapi tentu saja ini kesempatan yang gak bakal disia-siakan dari teman-teman Aura, dimana mereka masih bisa bertahan dengan 4 playernya. Dasarnya bisa memberikan perlawanan yang cukup keras juga, karena teman-teman dari tim 8 yang mengamankan high ground memang. Tapi ini dia Galang sudah mulai beraksi kembali dengan beberapa tappingannya. Snipernya ke arah seorang Hayu dan berhasil ditumbangkan begitu saja. Meskipun dari seorang Adian berhasil tumbangkan juga dengan grenade-nya, tapi Kenzie sudah akan memberikan balasan langsung. Klodax akan mendekat juga, ini bakal menjadi berbahaya juga buat teman-teman dari tim Aura. Sementara kita melihat juga kali ini dari Lucky Ota berhasil mengamankan 1 player dari tim Selo. Dava juga terlihat di sana dari seorang Cheat kali ini, di mana Zona sudah mulai menghipit. Oh, sakit sekali Galang berhasil menumbangkan 1 player lagi, dan Kenzie 2 player sekaligus dengan grenade seperti biasa. Permainan dari seorang Kenzie yang begitu berbahaya, dan Cheat berhasil diamankan oleh seorang Aura. Galang dengan 1 buah snipernya. Masih ada 7 player yang tersisa, masih ada 3 tim yang tersisa juga. Lucky bakal menjadi incaran berikutnya yang udah mulai dikepung, tapi hati-hati ada tim Selo yang melemparkan langsung grenade-nya ke arah seorang Kenzie. Dengan grenade-nya juga kali ini Kenzie tidak bisa bertahan, nampaknya bakal coba untuk diselamatkan terlebih dahulu. Hati-hati ada grenade yang udah mulai dimasak lagi, jangan sampai Kenzie terculik lagi. Tapi ternyata seorang Galang kali ini dengan 1 buah shotgun yang udah mulai ready menghadapi teman-teman dari tim Lucky. Ayo bakal coba dicap juga, tapi 1 knockdown ditukar langsung dengan knockdown-nya seorang Galang. Grenade yang begitu baik dari seorang Hayu kali ini, tapi hati-hati dari tim Cloud, dan Aura Ignis berhasil diamankan di posisi ketiga dengan 1 buah frag grenade yang dilemparkan Lucky seperti posisi kedua. Dan congratulations, di match yang pertama berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim Selo Solo Call. Oh, Timonai ganteng ternyata ya guys ya, namanya bukan Selo Solo Call.